Di tepian aliran sungai-sungai besar Kalimantan, berdirilah kerajaan bernama Negara Dipa. Tahta diwariskan, darah tertumpah, dan cinta membawa bencana. Inilah kisah tentang kekuasaan yang selalu menuntut harga Kerajaan Dipa. Ketika Raja Dipa tergolek lemah di pembaringannya, para menteri setia mengelilingi beliau. Arya Magatsari, Tumenggung Tata Jiwa, Patih Pati Rasa, dan Singapati Singa Perbangsa. Empu Jatmika, dengarkan wasiat terakhirku. Menikahlah dengan keturunan salah satu dari 4 menteri ini, agar kerajaan tetap aman sepeninggalanku. Daulat Tuanku, hamba akan menjaga amanah ini. Raja Dipa mangkat, dan sesuai wasiat, Empu Jatmika menikahi Wiramartas, cucu Arya Magatsari, sebuah pernikahan politik yang membawa stabilitas baru bagi negara Dipa. Namun, tidak semua bangsawan menerima keputusan itu. Jatmika hanyalah keturunan pendatang. Mengapa ia yang memimpin kerajaan? Bukan aku, yang darah bangsawannya lebih tua. Para menteri setia bertindak cepat. Mereka menggagalkan makar Sanggataka, dan kekuasaan Empu Jatmika tetap kokoh. Negara Dipa memasuki masa damai dan makmur. Setelah Empu Jatmika wafat, tahta jatuh kepada putranya, yaitu Lambung Mangkurat, seorang pemimpin yang bijaksana, adil, dan dihormati rakyat. Namun, bahkan pemimpin terbaik pun tak luput dari badai hati. Suatu hari di istana, Ada apakah Baginda? Mengapa murka pada hamba? Diam, aku tidak bisa tinggal di istana ini. Semua terasa sempit. dalam amarah dan kegelisahan, Lambung Mangkurat pergi menuju tangga Hulin, diikuti para menteri setia. Di tepian sungai yang hening, keajaiban pun terjadi. Buih-buih air menyala oleh cahaya misterius, hingga perlahan membentuk sesosok gadis. Aku, Maya, Putri Junjung Bui. Apakah kau manusia atau dewi? Ku lahir dari restu langit. Jika kau ingin aku menjadi pendamping kerajaan, ada syaratnya. Syarat-syaratnya banyak, mulai dari bangunan, upacara, hingga persembahan. Namun, Lambung Mangkurat memenuhi semuanya, bahkan mengorbankan 2 kemenakannya yang juga jatuh cinta pada sang putri. Cinta mampu membutakan seorang raja, dan raja itu rela menyerahkan tahtanya. Mulai hari ini, Putri Junjung Bui memerintah sebagai Maharaja Suryanata. Aku akan menjadi Patih Mangkubumi. Hormat untuk hidup Maharaja, hidup Maharaja. Generasi berganti. Di kerajaan pecahan negara Daha, muncul sosok dari garis keturunan Putri Galuh Barakanan, seorang bayi bernama Raden Samudara. Ia diasuh oleh kakeknya sendiri, Maharaja Sukarama, raja yang disegani. Namun, ketika usia tua menghampiri, ia membuat keputusan yang mengguncang kerajaan. Aku tetapkan Raden Samudra sebagai pewaris tahta. Apa maksudnya ini? Aku lebih tua, lebih kuat, lebih berhak. Tahta tidak boleh jatuh kepada anak yang belum matang. Samudra, engkau dalam bahaya. Para pangeran akan membunuh untuk merebut tahta. Kenapa harus hamba? Hamba hanya ingin hidup seperti orang biasa saja. Pergi ke pesisir, jangan kembali sampai engkau siap menjadi raja. Samudara pun pergi, menyamar hidup di antara rakyat kecil. Takdirnya seolah terkubur, namun kebesaran tidak dapat selamanya disembunyikan. Setelah Sukarama wafat, para pangeran berkumpul untuk menentukan pengganti. Pilihan jatuh kepada Pangeran Mangkubumi, kakak tertua. Satu persatu pangeran mencoba mengenakan mahkotanya. Namun, semua pangeran itu tidak dapat mengenakan karena mahkotanya selalu terjatuh.
membuktikan bahwa mereka tidak cukup layak untuk menggunakan mahkotanya. Meski tidak direstui mahkota, Mangkubumi naik tahta. Ia memerintah dengan bijaksana, namun saudaranya Tumanggung menyimpan api ambisi. Pada suatu hari, terjadi skandal di istana. Ampuni hamba, Baginda. Hamba dan Saban, kami saling mencintai. Cinta, kau menodai kehormatan istana. Hukuman mati menanti Saban, namun Tumanggung melihat peluang. Jika kau dibawa ke alun-alun, kau tewas. Tapi dengarkan aku, jika kau membunuh raja, kau selamat. Hamba takut. Tak ada waktu. Raja hanya berpura-pura memaafkanmu. Bunuh dia atau mati. Malam hari pun tiba. Saban mengikuti saran dari Tumanggung. Saban masuk ke ruangan raja dengan tangan gemetar. Ampuni hamba, Baginda. Apa? Saban? Raja Mangkubumi dibunuh di malam harinya oleh Saban untuk menghilangkan hukuman matinya. Dan dengan darah saudaranya, Pangeran Tumanggung merebut tahta negara Daha. Sementara itu, di tempat terpencil bernama Halalak, Raden Samudara tumbuh menjadi pemuda tampan, cerdas dan berwibawa. Meski ia menyembunyikan jati dirinya, namun cahaya seorang raja tak dapat ditutupi. Seorang pangeran bernama Patimasih mencari keberadaan Samudara untuk memulihkan kemakmuran negara Daha. Dan ia berhasil menemukan keberadaan Samudara di daerah terpencil bernama Banjar. Baginda, kami telah mencarimu selama bertahun-tahun. Apa kamu mencariku untuk aku kembali ke istana? Tidak bisa. Jika Tumanggung tahu aku masih hidup, aku akan mati dibunuh olehnya. Lebih baik mati sebagai raja daripada hidup sebagai buronan. Kata-kata itu menyalakan keberanian dalam diri Samudara. Ia setuju kembali dan dinobatkan sebagai raja di sebuah bandar kecil bernama Banjar. Daulat Raden Samudra. Kabar penobatan itu sampai ke telinga Tumanggung. Amarahnya membuncah. Beraninya Samudra kembali. Siapkan pasukan, hancurkan Banjar. Pertempuran besar terjadi di Kuin. Prajurit Banjar yang sedikit harus melawan pasukan Tumanggung yang besar dan bengis. Kita kalah jumlah. Apa yang harus kita lakukan, Baginda? Kita tidak melawan demi tahta, kita melawan demi kehormatan, demi rakyat, dan demi masa depan Banjar. Tidak apa-apa jika kita kalah, namun kita adalah pejuang yang hebat. Pertempuran berlangsung sengit berhari-hari, namun keberanian Samudara membuat pasukan Banjar tak tergoyahkan. Tumanggung akhirnya mundur dan kekuasaannya mulai goyah di mata rakyat negara Daha. Dari kemenangan ini, lahirlah cikal bakal Kesultanan Banjar, kerajaan besar yang kelak menguasai jalur perdagangan dan wilayah luas di Kalimantan. Dari cinta yang membawa badai, dari iri yang memunculkan pembunuhan, dan dari darah yang menetes di medan perang, bangkitlah sebuah kerajaan yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Inilah hikayat Kesultanan Banjar.
gue bilangin lu. Gua foto ya lu yang jenang. Dari batu kan? Ini pakai batu cowok. Ini kayak serasa gimbal, lu tahu nggak sih gimbal? Iya tahu. Sumpah kayak serasa gimbal lu. Udah patah-patah dan patah-patah tuh. Face lah. Coba tuh. Lagi. Ya. Ini gitu dong. Ini lagi. Tangan. Ini banyak apa wi? Apa cukup apa 5 menit? Gua ulang-ulang. Ngapain? Itu semua. Arya mana sih namanya dia? Arya Tarangganu. Itu Arya tuh. Jenet itu Arya. tak? Gue dokumentasi cowok. Pasti lihat. Tadi kan ada yang Arya doang nggak dikasih penjelasannya. Nih, enggak. Mana nih Arya Iya, doang? Arya yang ini nih. Soalnya Arya yang satu lagi tuh ada. Iya,